Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, perkenalkan, nama saya Dina Karan. Saya dari kelas Syariah HKI 2 dengan nomor NIM 20 20 10 10 35. Selanjutnya yaitu yang terhormat kepada dosen saya, yaitu Bu Erniwati selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Oke, saya akan memulai saja. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hukum pidana, apa itu hukum perdata, apa yang dimaksud dengan hukum acara perdata, hukum acara pidana, serta contoh definisi dan dasar-dasar hukum dari HTN dan HAN. Baiklah, langsung saja. Hukum pidana ialah keseluruhan peraturan-peraturan yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman atas apa yang telah ia lakukan. Contoh dari hukum pidana yaitu contohnya pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, perampokan, pembegalan, pelecehan seksual, bahkan termasuk juga yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya, apa saja sih yang termasuk ke dalam asas-asas hukum pidana? Asas-asas hukum pidana terbagi menjadi 5 macam, yaitu yang pertama asas legalitas, yang kedua yaitu asas tindak pidana tanpa kesalahan, yang ketiga yaitu asas teritorial, yang keempat yaitu asas nasional aktif dan asas nasional pasif. Baiklah, di sini saya akan lanjutkan mengenai hukum perdata. Hukum perdata ialah ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat. Contoh dari hukum perdata itu misalnya mengenai hutang piutang, mengenai sengketa dalam menentukan kewarisan. Asas-asas dari hukum perdata ini terbagi menjadi 5 macam juga, yaitu yang pertama asas kebebasan berkontrak, yang kedua asas kepastian hukum, yang ketiga asas konsensualisme, yang keempat yaitu asas itikat baik, dan yang terakhir itu asas kepribadian. Selanjutnya, hukum perdata ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu hukum formil dan hukum material. Hukum perdata pluralisme terbagi menjadi 3 macam, yaitu hukum perdata barat, hukum perdata Islam, serta hukum perdata adat. Selanjutnya yaitu mengenai kitab-kitab undang-undang hukum perdata. Yang pertama yaitu tentang orang buku. Di sini membahas tentang ketentuan umum. Yang kedua yakni tentang barang buku. Di sini membahas tentang kejahatan. Yang ketiga yaitu tentang perikatan buku. Di sini membahas tentang pelanggaran. Dan yang terakhir yaitu tentang pembuktian atau kadaluarsa buku. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai hukum acara pidana. Hukum acara pidana yaitu yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat. Contoh dari hukum perdata itu misalnya mengenai hutang piutang, mengenai sengketa dalam menentukan kewarisan. Asas-asas dari hukum perdata ini terbagi menjadi 5 macam juga, yaitu yang pertama asas kebebasan berkontrak, yang kedua asas kepastian hukum, yang ketiga asas konsensualisme, yang keempat yaitu asas itikat baik, dan yang terakhir itu asas kepribadian. Selanjutnya, hukum perdata ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu hukum formil dan hukum material. Hukum perdata pluralisme terbagi menjadi 3 macam, yaitu hukum perdata barat, hukum perdata Islam, serta hukum perdata adat. Selanjutnya yaitu mengenai kitab-kitab undang-undang hukum perdata. Yang pertama yaitu tentang orang buku. Di sini membahas tentang ketentuan umum. Yang kedua yakni tentang barang buku. Di sini membahas tentang kejahatan. Yang ketiga yaitu tentang perikatan buku. Di sini membahas tentang pelanggaran. Dan yang terakhir yaitu tentang pembuktian atau kadaluarsa buku. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai hukum acara pidana. Hukum acara pidana yaitu yang mengatur bagaimana negara melalui perantara alat-alat kekuasaannya yang melaksanakannya untuk menjatuhkan hukuman serta menghukumnya, yaitu sehingga dengan demikian termasuk ke dalam acara pidananya. Selanjutnya, apa saja sih dasar hukum dari acara pidana? Yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua yaitu KUH
KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Yang keempat yaitu PP Nomor 27 Tahun 1983. Yang kelima yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang MA. Selanjutnya yaitu mengenai tahap-tahap dari hukum acara pidana terbagi menjadi 4, yaitu tahap penyelidikan, dan penyidikan. Yang kedua yaitu tahap penuntutan. Yang ketiga yaitu tahap pemeriksaan. Yang keempat tahap putusan hukum. Penuntut umum dilakukan oleh jaksa, penyelidikan dan penggeledahan itu dilakukan oleh para pihak kepolisian. Yang terakhir yaitu tentang pemeriksaan dan pemutusan hakim itu dilaksanakan oleh hakim. Hukum pidana material yaitu merupakan hukum pidana, sedangkan hukum pidana formil merupakan hukum acara pidana. Apabila hukum pidana material dilanggar, maka hukum pidana formil akan mempertahankan hukum material yang dilanggar tadi. Selanjutnya yaitu kita akan membahas apa itu hukum acara perdata. Hukum acara perdata yaitu keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur tentang tata cara seseorang dalam mempertahankan dan melaksanakan haknya di peradilan pidana. Selanjutnya, apa saja asas-asas dari hukum acara perdata? Asas-asas dari hukum acara perdata yaitu yang pertama, hakim bersifat menunggu, hakim aktif. Selanjutnya yaitu persamaan di mata hukum, tidak harus diwakilkan, sidang bersifat terbuka, beracara dengan lisan, beracara dengan langsung, serta beracara dikenai biaya. Hakim harus berusaha mendamaikan, putusan hakim harus menyertakan alasan-alasan, dan yang terakhir yaitu putusan hakim harus memiliki bukti. Baiklah, selanjutnya mungkin saya langsung saja membahas mengenai hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Hukum tata negara yaitu hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara beserta segala aspek dari organisasi kekuasaan negara tersebut. Contoh dari hukum tata negara yaitu yang pertama undang-undang, yang kedua yaitu Undang-Undang 1945, yang kedua yaitu MPR, DPR dan DPD, yang ketiga yaitu mengenai pemerintahan daerah. Selanjutnya apa saja sih dari dasar-dasar hukum tata negara? Dasar-dasar hukum tata negara yang pertama yaitu sumber hukum material. Contohnya itu yang membahas mengenai Pancasila dan kekuatan politik. Selanjutnya yaitu sumber hukum formil yang membahas tentang undang-undang, PP beserta keputusan presiden. Yang terakhir yaitu kebiasaan praktek ketatanegaraan. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai apa itu hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara yaitu jenis, bentuk, serta akibat hukum yang dilakukan pejabat dalam melakukan tugasnya. Selanjutnya contoh dari yaitu yang pertama terjadi reshuffle sebuah kabinet yang dilakukan oleh presiden. Yang kedua yaitu aturan sebuah tata negara memberi pelayanan terhadap masyarakat. Yang ketiga yaitu aturan tentang pembentukan badan dan komisi-komisi pemerintahan. Sumber-sumber hukum faktual hukum administrasi negara yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, praktek administrasi negara atau kebiasaan. Yang ketiga yaitu jurisprudensi, dan yang keempat yaitu doktrin atau pendapat para ahli. Baiklah, sekian penjelasan dan penjabaran dari saya mengenai materi-materi ini. Apabila terdapat kesalahan, saya minta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, Allahumma biqila aqwan bitoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.